Selamat siang sahabat JKN, selamat datang di podcast Paham JKN bersama saya Vika. Jadi di podcast Paham JKN ini kita akan berbicara seputar program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau program JKN. Dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih, bintang tamu utama yaitu Bapak Fahrul Roji selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Karawang. Selamat datang Bapak di podcast Paham JKN. Selamat datang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Baik. Iya. Juga semua baik. Oke, jadi di siang hari ini kita akan membicarakan mengenai yang lagi hot topik nih belakangan ini yaitu UHC. Lagi banyak banget nih Pak, saya baca berita-berita itu terkait dengan Universal Health Coverage atau UHC ini. Nah, saya pengen tahu lebih banyak nih Pak, sebetulnya apa sih UHC itu? Ya. UHC ini kalau kita definisikan adalah singkatan dari Universal Health Coverage. Dalam bahasa Indonesia ini kita sebut jaminan kesehatan semesta. Jadi pada saat BPJS Kesehatan dibentuk pada 1 Januari tahun 2024, pemerintah sudah memiliki rencana jangka panjang terkait dengan implementasi JKN ini secara nasional. Salah satunya adalah cakupan semesta untuk jaminan kesehatan. Nah, dari situ mulailah dijadikan sebagai suatu tujuan dalam program jaminan kesehatan ini dalam upaya untuk mencapai universal coverage ini. Kita sebut dengan UHC, di mana di dalam rencana jangka panjang dan menengah pemerintah Indonesia itu salah satunya menyebutkan di tahun 2024 ini, target capaian coverage kita adalah di angka 98%. Di mana sebelumnya kita menargetkan di tahun 2023 itu capaian kita di 95%. Jadi bagi kabupaten kota yang sudah mencapai di angka di atas 95%, itu kita anggap sudah mencapai universal coverage. Nah, dari itu, karena ini sudah menjadi target yang diberikan pemerintah kepada kita di BPJS Kesehatan, sehingga tahun ini target kita adalah coverage-nya di angka 98%. Nah, alhamdulillah kita di tahun 2024 ini bisa mencapai target kita di atas 98%. Itulah artinya cikal bakal kenapa ada UHC di jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini. Oke, jadi itu cakupan semesta itu ya Pak ya. Betul. Nah, untuk Kabupaten Karawang sendiri kan BPJS Kesehatan Cabang Karawang ini membawahi 2 kabupaten ya Pak ya, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Nah, untuk Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini apa sudah UHC semua? Iya. Jadi kita di kantor cabang Karawang ini membawahi wilayah kerja 2 kabupaten, itu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. Nah, kalau kita bicara UHC di 2 kabupaten ini, sebenarnya di capaian kita secara nasional kita sudah di atas 98,15%. Wow. Nah, ini tentu kontribusi capaian secara nasional itu didukung oleh capaian di kabupaten kota. Alhamdulillah kita di wilayah kerja kita di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, ini kedua kabupatennya sudah mencapai angka di atas target UHC 98%. Wow. Ya, di mana kondisi terakhir itu kita di Karawang sudah mencapai di angka 99,sekian%. Kemudian juga di Kabupaten Purwakarta sudah mencapai di angka di atas 99% juga. Nah, memang Purwakarta lebih dulu mencapai UHC itu di tahun 2022. Ya, jadi kalau ini sudah termasuk tahun kedua Kabupaten Purwakarta. Sementara untuk Kabupaten Karawang, UHC baru bisa kita capai itu di Oktober 2023. Ya, karena saat itu kita sudah mencanangkan universal coverage, di mana capaiannya sudah di atas 95% persis di Oktober 2023, dan sampai hari ini capaian kita sudah di atas 99%. Dari total jumlah penduduk kita di Kabupaten Karawang itu ada sekitar 2,5 juta,
Sementara di Kabupaten Purwakarta itu ada sekitar 1,05 juta. Nah, itu jadi kita sudah mencapai UHC di 2 kabupaten. Oke, ya berarti sudah lebih dari 98% warga itu tergabung di kepesertaan Iya. JKN ini ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, sebelumnya tuh strateginya gimana sih Pak bisa mencapai UHC di 2 kabupaten ini gitu? Ya. Kalau Purwakarta yang sudah lebih dulu ya, lebih dulu lah mencapai UHC, memang semua ini tidak lepas dari kontribusi dan peran aktif dari pemerintah daerah. Ya. Capaian UHC ini sangat ditentukan oleh kontribusi dari pemerintah daerah dalam hal pertama mendaftarkan peserta yang dibiayai oleh APBD kabupaten, ya, yang kita sebut dengan PBPU Pemda. Jadi PBPU Pemda itu bersumber iurannya murni dari APBD, baik itu kontribusi APBD kabupaten maupun bantuan provinsi. Nah, jadi kontribusi pemerintah daerah ini yang sangat menentukan capaian UHC kita tercapai atau tidak. Nah, alhamdulillah kita di 2 kabupaten kota ini, baik di Karawang maupun di Purwakarta, itu sudah sangat cukup baik ya capaian kontribusi dari pemerintah daerahnya, sehingga capaian UHC kita bisa tercapai. Purwakarta sudah lebih dulu di tahun 2022. Tentunya karena memang kita melihat dari jumlah penduduk ya, Purwakarta jumlah penduduknya tidak sebesar jumlah penduduk Kabupaten Karawang ya. Kalau di Purwakarta itu hanya sekitar 1 juta, sedangkan di Karawang itu sudah mencapai 2,5 juta. Jadi kontribusi dari yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak sebesar yang ada di Karawang, Purwakarta, sehingga mereka lebih dulu mencapai. Sementara untuk di Kabupaten Karawang ya memang ini cukup cukup panjang perjalanannya kita bisa mencapai universal coverage di Kabupaten Karawang. Di awal tahun 2024 kita baru mencapai coverage kita baru di 92%. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah melalui instansi terkait, baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian juga dukungan dari Pak Sekda, Pak Bupati, pada akhirnya capaian UHC itu baru kita bisa capai itu di akhir September 2023 dan kita canangkan di awal Oktober 2023. Jadi perjuangannya cukup panjang ini, bagaimana kita meyakinkan pemerintah daerah untuk pendaftaran PBPU Pemda-nya ditingkatkan ya, sehingga favoritnya menjadi lebih meningkat. Karena selain dari segmen PBPU Pemda ini, segmen-segmen lain sebenarnya sudah berkontribusi juga. Pertama dari segmen pekerja penerima upah, baik yang ASN maupun badan usaha swasta, itu juga sudah tercapai. Kemudian kontribusi dari pemerintah pusat melalui PDIJK-nya juga sudah mencapai, dan tentu juga dari kepesertaan PBPU atau peserta mandiri, didukung lagi terakhir itu dengan segmen PBPU Pemda. Jadi Karawang itu cukup besar, artinya kontribusi pemerintah daerahnya sehingga capaian UHC kita bisa. Oke, berarti peran dari pemerintah daerah itu berarti sangat besar ya Pak untuk pencapaian dari UHC ini. Nah, sebetulnya apa sih manfaat dari UHC ini Pak untuk peserta JKN itu? Ya, yang pertama UHC ini menjadi suatu potret atau gambaran bagaimana di suatu wilayah, baik itu kabupaten kota, di mana masyarakatnya sudah tercover di jaminan kesehatan. Berarti kalau kita mendengar Kabupaten A misalnya sudah UHC, itu berarti minimal dia 95% dari total jumlah penduduk kabupaten kota tersebut sudah terdaftar menjadi peserta JKN. Kalau bicara keuntungan, ada beberapa keuntungan. Yang pertama, keuntungan bagi pemerintah daerah tentunya. Dengan tercapainya UHC ini, itu bisa memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk mendaftarkan masyarakatnya, ya, untuk mendaftarkan masyarakatnya kepada BPJS Kesehatan tanpa harus menunggu waktu tunggu di bulan kemudian, ya. Jadi bisa langsung didaftarkan dan bisa langsung aktif. Nah, itu kalau tentang pemerintah daerah, dan ini tentunya pemerintah daerah tidak lagi perlu menerapkan sistem skema ganda dalam penganggaran
biaya jaminan kesehatan. Kalau selama ini kan kita melihat masih ada beberapa kabupaten yang menganggaran untuk jam kesda Iya, misalnya. betul, Pak. Kalau di Karawang ini kita kenal dengan Karawang Sehat Karawang misalnya. Sehat. Mm-mm. Nah, kemudian dengan adanya UHC ini, anggaran Karawang Sehat yang dianggarkan Pemda rutin secara setiap tahun itu otomatis akan lebih kecil jumlahnya karena universal coverage sudah menjamin itu. Jadi tidak ada lagi waktu tunggu harus didaftarkan di bulan ini baru berlaku di bulan kemudian. Oke. Kalau bagi masyarakat, bagi peserta sendiri, wajib tentu berdampak bagaimana memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa mengakses jaminan pelayanan kesehatan di Paskes ya, di fasilitas kesehatan. Jadi pada saat mereka membutuhkan layanan kesehatan di Paskes, artinya mereka tidak perlu khawatir. Yang penting adalah bagaimana mereka mendaftar untuk menjadi peserta JKN. Jadi bagi yang mampu, ya silahkan mendaftar sebagai peserta PPPU atau mandiri. Sedangkan bagi yang dikategorikan tidak mampu, itu bisa mendaftar menjadi peserta PPPU Pemda yang didaftarkan melalui pemerintah daerah. Oke, berarti kalau untuk Pemdanya jadi lebih satu pintu gitu ya, Pak? Lebih mereka lebih pasti dalam menganggarkan anggaran untuk biaya pelayanan kesehatan di jaminan kesehatan. Oke, terima kasih, Pak. Terus untuk selanjutnya, jadi kalau misalnya untuk fasilitas kesehatan sendiri nih, Pak, kan semua warga sudah terdaftar nih jadi peserta JKN. Nah, untuk fasilitas kesehatannya sendiri untuk Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta itu sudah berapa fasilitas kesehatan sih, Pak, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan? Ya, jadi kita secara keseluruhan kita membagi ada beberapa fasilitas kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Jadi kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu bisa di puskesmas, kemudian bisa di klinik utama atau di praktek dokter pribadi. Sedangkan untuk tingkat lanjutan itu kita sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan juga dengan klinik utama. Jadi kalau kita bagi ya di fasilitas kesehatan itu di Karawang sendiri, di Kabupaten Karawang, saat ini kita sudah bekerja sama dengan 50 puskesmas, kemudian dengan 120 klinik pratama, dan juga ada 1 klinik milik TNI, 1 milik polisi atau Polri, kemudian juga ada 2 dokter praktek perawangan. Itu di Kabupaten Karawang. Kalau sementara di Kabupaten Purwakarta sendiri, untuk tingkat pertamanya kita bekerja sama dengan 56 puskesmas. 56 puskesmas, kemudian 55 klinik pertama, 1 klinik TNI, 1 klinik Polri, dan beberapa dokter praktek pribadi. Nah, kalau untuk fasilitas tingkat lanjutan, kita secara keseluruhan di kantor cabang Karawang ini sudah bekerja dengan 43 fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun klinik utama. Jadi kalau kita bagi di Karawang itu kita sudah bekerja sama dengan 26 rumah sakit, 3 klinik utama dan 3 apotek. Ya. Kemudian di Purwakarta itu kita sudah bekerja sama dengan 11 rumah sakit, kemudian 2 klinik utama dan 3 apotek. Nah, jadi kalau kita lihat secara jumlah fasilitas kesehatan dibandingkan dengan jumlah peserta terdaftar sebagai peserta JKN di Karawang dan Purwakarta, saya pikir sudah cukup ya, sudah sangat mencukupi sehingga masyarakat bisa mengakses paskes yang sudah kita siapkan. Memang kita melihat dari segi penyebaran yang masih menjadi masalah kita di Karawang dan di Purwakarta, karena seperti di Karawang dengan wilayah yang cukup luas, ini masalahnya adalah di mana vaskes itu tidak tersebar secara merata. Di setiap kecamatan belum tersebar, khususnya fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Seperti rumah sakit misalnya, kita lihat rumah sakit masih menumpuk di arah perkotaan, daerah kota ya, sementara di pinggiran kita masih melihat kekurangan untuk jumlah rumah sakit. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita bisa melakukan penyebaran paskes itu lebih merata sehingga masyarakat baik yang di ujung maupun yang di daerah perkotaan itu bisa mengakses fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Oke, cukup banyak berarti Iya. Pak yang sudah bekerja sama. Jadi buat para peserta JKN yang sudah terdaftar bisa memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang lebih dekat, yang paling dekat dengan domisilinya ya Pak ya. Ya. Biar karena sistemnya kan kita rujukan ya Pak, berjenjang ya Pak, Ya. berjenjang. Oke, selanjutnya bagaimana BPJS Kesehatan ini memastikan pelayanan yang diberikan itu sudah baik gitu Pak di tengah peningkatan jumlah peserta di UHC ini Pak? Ya. Seiring dengan perkembangan waktu ya, jadi jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu kan terus bertambah. Oke. Dan kita juga memiliki suatu target terkait dengan masalah kepuasan peserta, Ya. Kepuasan pelanggan dan sebagainya. Jadi target kepuasan peserta ini tentu terkait benar dengan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta. Jadi kita punya standar pelayanan yang memastikan bahwa peserta itu mendapatkan pelayanan yang bermutu dan berkualitas ya, berkeadilan. Makanya kita ada tagline juga ya yang kita lakukan di BPJS Kesehatan ini. Salah satunya adalah berkeadilan ya. Artinya tidak ada lagi pembedaan antara pasien yang BPJS Kesehatan atau pasien JKN dengan pasien non-JKN. Jadi kita ingin memastikan itu bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN itu bermutu, berkualitas, dan tentunya membuat peserta puas ketika mendapatkan pelayanan JKN. Nah, cara kita menetapkan ini adalah dengan membuat beberapa program tentunya. Kita satu program yang kita lakukan adalah memastikan bahwa fasilitas kesehatan itu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang kita berikan dengan rumah sakit, dengan klinik dan sebagainya. Jadi kepatuhan dari Paskes itu sangat menentukan kualitas layanan kepada peserta. Jadi kita berharap sebenarnya Paskes kita, rumah sakit kita, baik klinik kita juga patuh terhadap perjanjian kerjasama yang ada. Kemudian kita juga memahami betul bahwa seiring dengan perkembangan waktu dengan peserta JKN yang terus bertambah, ini tentunya berdampak terhadap antrian yang cukup panjang di rumah sakit, sehingga dulu kalau di awal-awal program JKN berjalan, itu penumpukan terjadi mulai dari pagi di Paskes itu. Kita bisa lihat di berita-berita dimanapun itu menyebabkan penumpukan, khususnya antrian peserta-peserta JKN. Nah, dan untuk mengantisipasi tersebut, sekarang kita sudah punya program yang kita sebut dengan antrian online. Ya, jadi peserta yang akan mendapatkan akses pelayanan di rumah sakit, di klinik, dan sebagainya, itu bisa menggunakan antrian online untuk mendapatkan suatu kepastian jam berapa pasien itu bisa dilayani. Ya, jadi nggak perlu pasien mau berobat jam 10 dari subuh sudah harus datang ke rumah sakit misalnya. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi peserta juga bisa mengakses antrian online itu melalui aplikasi yang kita sediakan yang kita sebut dengan Mobile JKN. Dan aplikasi Mobile JKN ini salah satu fiturnya adalah bagaimana peserta bisa mendaftar untuk berobat antrian online itu melalui aplikasi Mobile JKN. Kemudian kita juga punya program yang kita sebut dengan sibling. Sibling itu bagaimana kita ingin memastikan bahwa pasien peserta JKN itu mendapatkan pelayanan yang sesuai standar, ya, sesuai standar dan sesuai hak yang peserta. Jadi kita bentuk programnya adalah kita datang langsung ke rumah sakit, ya, tim kita datang untuk memastikan bahwa kita kunjungi pasien-pasien JKN untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sudah mendapatkan sesuai dengan hak. Nah, itu beberapa hal yang kita ingin pastikan, ya, bahwa peserta sudah mendapatkan jaminan kesehatan yang berkualitas, bermutu, dan setara. Yeah. Nah, itu kalau kita terkait dengan pelayanan kesehatan di Paskes. Kalau di kantor cabang kita sendiri, kita juga ingin memastikan bahwa seluruh pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh peserta JKN itu juga sudah terpenuhi dengan baik. Ya, jadi kalau dulu kita masih sering melihat bahwa proses pelayanan administrasi di BPJS Kesehatan itu
kadang sulit, Mm-mm. susah untuk diakses. Kemudian kantor kita juga terjadi penumpukan. Nah, kalau untuk saat ini boleh dikatakan kita sudah bisa memecah itu ya, Mm-mm. dengan beberapa strategi yang kita lakukan ya. Oke. Salah satunya kita sekarang sudah membuka channel-channel pendaftaran secara online. Di situ ada mobile JKN, kemudian ada yang kita sebut dengan Pandawa, dan juga channel-channel lain yang memungkinkan peserta tidak harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, sementara bagi peserta yang memang harus datang ke kantor BPJS Kesehatan, itu kita juga sudah memiliki standar pelayanan prima, ya, memastikan bahwa peserta mendapatkan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian waktu yang ditentukan. Jadi peserta itu harus pasti gitu. Dia datang jam 8, kemudian sudah masuk ke kantor BPJS Kesehatan, dia harus selesai jam berapa. Jadi kita sudah memiliki standar waktu layanan dan standar waktu tunggu peserta. Nah, kita juga diminta patuh terhadap sistem pelayanan prima yang sudah kita buat. Sehingga di setiap kantor cabang itu akan sama. Kalau di cabang Karawang seperti ini, kemudian di cabang Bandung juga sama seperti itu. Oke, Pak, banyak sekali berarti inovasi-inovasi dari Ya. BPJS Kesehatan ya, Pak. Tadi ada Sibling, Mobile JKN, Pandawa, kemudian juga banyak ya, Pak. Ya. Semuanya itu bisa diakses melalui aplikasi Mobile JKN nih, Sahabat JKN. Jadi itu memudahkan kita untuk bisa mendapatkan antrian online. Kita nggak perlu lagi nih untuk ngantrinya lama nggak ya? Datangnya harus dari subuh, dari jam 5 seperti itu ya, Pak. Berarti Ya. sekarang sudah lebih fleksibel, lebih efisien berarti ya, Pak. Dan juga tagline-nya jangan lupa mudah, cepat, dan setara. Nah, selanjutnya nih Pak, masih ada kan beberapa masyarakat yang belum terdaftar berarti ya Pak, Ya. karena di Kabupaten Purwakarta berarti apa masih ada beberapa yang belum terdaftar nih sebagai peserta JKN. Apakah itu masih kita kejar nih Pak? Apa udah UHC gitu? Gimana nih Pak? Ya, sebenarnya kan ini menjadi suatu jaminan kesehatan ini, JKN ini menjadi hak warga negara sebenarnya. Karena ini memang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian di dalam regulasi-regulasi lainnya sampai kepada Perpres dan sebagainya. Jadi kita berharap memang terdaftarnya seluruh masyarakat Indonesia itu tetap menjadi target dan sasaran ya. Jadi sampai dengan kondisi 100%. Ya. Jadi tidak ada lagi warga negara kita yang tidak memiliki jaminan kesehatan pada saat dia mengakses. Baik itu kaya, miskin, ini semua harus tercover dalam program jaminan kesehatan. Nah, tentunya kita berharap bahwa capaian UHC yang sudah di atas 99% ini tidak memundurkan semangat kita untuk mencapai 100%. Karena kita ingin memastikan lagi bahwa apakah benar 99% itu adalah gambaran real di lapangan seperti apa. Dan kita ingin memastikan bahwa sisa yang belum terdaftar itu juga tercover di dalam jaminan kesehatan. Nah, ini kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik di Karawang, baik di Purwakarta. Kita punya beberapa program, ya. Salah satunya yang terbaru itu adalah kita sebut dengan program pesiar, ya. Pesiar itu adalah petakan, sisir, kemudian advokasi dan registrasi, ya. Jadi kita bekerja sama dengan kita sebut dengan agen pesiar yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, salah satu sebagai perpanjangan tangan kita di daerah untuk bisa menjangkau masyarakat-masyarakat kita yang memang belum terjangkau selama ini untuk kepesertaan JKN-nya. Nah, ini salah satu tujuannya adalah untuk memastikan keterdaftaran seluruh peserta atau seluruh warga negara masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang maupun di Purwakarta itu terdaftar menjadi peserta JKN. Jadi UHC tidak membuat kita berhenti ya Pak di sana, tapi kita tetap akan terus berlanjut memastikan itu 100%. Karena dinamikanya begini, pertumbuhan populasi jumlah penduduk kan terus bertambah. Jadi memang agak sulit kalau kita bisa mengatakan saat ini 99% misalnya. Dan ini tidak akan terus bisa bertahan di 99%. Bisa saja nanti dengan adanya pertambahan jumlah penduduk menyebabkan capaian itu akan menurun lagi karena masih ada masyarakat-masyarakat kita yang belum terdaftar di program jaminan kesehatan.
Baik, berarti ini bukan akhir Bukan, ya belum. Pak, bukan Belum. akhir berarti kita terus memastikan bahwa seluruh peserta seluruh masyarakat itu terus tercover ya Pak. Baik, terakhir nih Pak, apa pesan atau ada informasi penting yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Karawang dan Purwakarta terkait dengan program jaminan kesehatan ini Pak? Ya, saya selalu di dalam setiap kesempatan menghimbau kepada seluruh masyarakat dan negara Indonesia bahwa mendaftarlah menjadi peserta JKN itu sebelum sakit. Iya, Jadi kadang-kadang kita BPJS Kesehatan atau JKN itu baru diingat kalau kita sudah sakit ya Pak, butuh gitu. Itu kita menghimbau masyarakat kita bagaimana kesadaran memiliki jaminan kesehatan itu semakin baik ya kepada masyarakat. Kita selalu menghimbau, selalu advokasi sehingga masyarakat itu mau mendaftar sebelum jatuh sakit. Dan mendaftar itu tidak boleh sendiri, harus satu keluarga. Iya. Jadi seluruh harus dipastikan bahwa setiap anggota keluarga kita memiliki jaminan kesehatan. Jadi bahwa saya itu mendaftarlah menjadi peserta JKN sebelum sakit. Iya, bagi masyarakat Kabupaten Karawang Purwakarta nih seluruh Indonesia sih sebetulnya mendaftarlah sebelum sakit karena kalau udah sakit nanti jadi pusing gitu. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak untuk ngobrol-ngobrol santai sebentarnya di podcast Paham JKN. Terima kasih banyak untuk informasinya yang luar biasa. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya Pak. Semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat ya. Informasi yang kita sampaikan melalui program podcast ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat khususnya di Karawang dan di Purwakarta sehingga masyarakat paham tentang apa itu JKN dan juga menjadi sadar untuk bisa menjadi bagian dari JKN itu sendiri. Jadi kalau masyarakat yang mampu ya silahkan mendaftar sebagai peserta mandiri, sedangkan yang mungkin merasa tidak mampu atau kurang mampu bisa mendaftar melalui pemerintah sebagai peserta penerima bantuan iuran. Dan tentunya kita berharap BPJS Kesehatan bisa terus program JKN ini bisa terus berkelanjutan, berkeadilan dan setara tentunya bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, sahabat JKN, demikian episode kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode-episode menarik lainnya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham